Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fida Ismaya, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut. Pada video kali ini saya ingin melakukan praktik dari aksi nyata modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik, di mana di sini saya akan melakukan pra-observasi kepada rekan sejawat saya, yaitu Ibu Amelia, guru mapel sosiologi. Nah, adapun tujuan dari pra-observasi ini adalah agar coach lebih siap dan lebih percaya diri ketika nanti tahap observasi yang dilaksanakan di dalam kelas. Dengan adanya tahap pra-observasi, maka coach akan lebih matang mempersiapkan segala sesuatu yang ada pada tahap observasi nanti. Nah, sebelumnya mari kita sapa dulu rekan sejawat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Amelia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih atas kesediaan Ibu untuk melakukan pra-observasi nanti ya Bu, yang akan kita laksanakan sebelum Ibu nanti melaksanakan observasi di kelas. Nah, adapun pertanyaan dari pra-observasi ini nanti ada 5 yang saya tanyakan. Pertama, bisa langsung aja Bu kita mulai. Ya. Nah, pertama, tujuan pembelajaran seperti apa yang Ibu Amel ingin terapkan pada pembelajaran pada tahap observasi nanti? Kalau tujuan pembelajarannya, saya ingin peserta didik itu mampu menjelaskan pengaruh globalisasi bagi kehidupan masyarakatnya atau kehidupan mereka sendiri melalui pengamatan kasus di lingkungan yang saya perlihatkan melalui video. Ya. Nah, jadi tadi tujuannya siswa nanti mampu menjelaskan pengaruh dari globalisasi bagi kehidupan masyarakat melalui pengamatan kasus yang ada di lingkungan sekitar secara tepat ya Bu. Ya. Kemudian yang pertanyaan berikutnya Bu, yang ingin dikembangkan dari siswa terkait dengan materi yang Ibu sampaikan nanti itu seperti apa yang ingin Ibu kembangkan? Ada 2 aspek yang nantinya akan saya kembangkan. Yang pertama itu melalui pengetahuannya, dan yang kedua tentang keterampilannya. Pengetahuannya itu dilihat dari materi yang telah diberikan, kemudian bagaimana mereka menganalisis antara pengetahuan dari materi yang diberikan dengan kasus-kasus yang ditampilkan. Kemudian keterampilannya adalah bagaimana mereka membawakan melalui diskusi kelompok, melalui presentasi. Jadi bagaimana cara mereka bicara, kemudian bagaimana mereka membuat video dan sebagainya. Jadi tadi dari segi keterampilannya yang Ibu harapkan mereka mampu nanti membuat dari diskusi kelompok, bisa lewat pemaparannya dan atau lewat video yang dari produk mereka sendiri ya Bu. Iya. Nah, kemudian dari segi aspek pengetahuannya tadi mereka mampu mengkaitkan menganalisis atau antara menganalisis materi yang telah diberikan dengan kasus-kasus yang ada di sekitar mereka tentang globalisasi. Tentang globalisasi ya Bu kasusnya. Kemudian yang ketiga Bu, dalam pelaksanaan pembelajaran, model pembelajaran yang Ibu gunakan itu model pembelajaran yang seperti apa? Model yang nanti akan saya gunakan dalam pembelajaran saya adalah model pembelajaran basic learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Karena memang untuk sosiologi sendiri kan pengamatannya yang memang lingkungan masyarakat lah. Jadi ya tadi tepat sekali pembelajarannya adalah berbasis masalah atau kasus-kasus yang ada di masyarakat, itu tadi mengenai globalisasi. Oh ya, jadi nanti model pembelajaran yang ingin Ibu terapkan tadi adalah model problem based learning ya. Tentunya sesuai dengan mapel sosiologi ya Bu, itu banyak kasus-kasus yang diidentifikasi yang berbasis masalah dari kehidupan sosial. Tepatnya tadi dengan kehidupan yang berhubungan dengan globalisasi ya Bu. Ya. Bagus Bu. Kemudian strategi apa nanti yang Ibu lakukan dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan? Strategi Yang saya lakukan dalam proses pembelajaran ini adalah nantinya saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu saya arahkan kepada berdiferensiasi konten dan juga proses. Nah, untuk yang proses nantinya akan saya bagi
visual, auditory, dan kinestetik. Jadi setiap kelompok itu nantinya mereka akan terbagi. Ada yang tadi auditory, kemudian visual, dan kinestetik. Jadi ketika mereka yang visual itu kan mereka akan fokus untuk mendengarkan materi, kemudian menganalisis video yang akan ditampilkan, kemudian kalau itu kan visual dan auditory, kemudian kinestetik mereka bisa diarahkan untuk menjadi yang presentasi karena kan mereka adalah tipe-tipe yang tidak bisa diam, jadi lebih ke pengaplikasiannya atau lebih ke prakteknya, yaitu ke presentasinya. Jadi tadi lengkap ya Bu, strategi yang digunakan tadi ada diferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi, baik diferensiasi konten, produk, dan prosesnya ya Bu. Yang kelima itu sasaran kelasnya nanti kelas 10, kelas 11 atau kelas 12 Bu untuk pelaksanaan observasi nanti hari Kamis. Untuk di hari Kamis nanti itu yang menjadi sasaran kelas saya adalah kelas 12A karena memang materinya sudah sampai ke globalisasi dan juga itu yang tadi memang sesuai di sana. Kemudian saya harapkan nanti di hari Kamis pelaksanaan observasi nanti dapat maksimal dengan tujuan yang telah saya rencanakan. Ya, jadi mungkin pertanyaan yang saya layangkan cukup sekian Bu Amel. Jadi pada tahap yang pra observasi ini saya pengen mengetahui tadi dari kesiapan Bu Amel dalam melakukan pembelajaran nanti, diharapkan bisa maksimal dan sesuai dengan tujuan pembelajaran, strategi, kemudian model pembelajaran yang ingin Ibu terapkan tadi, supaya agar pembelajaran dengan siswa itu maksimal ya Bu. Kemudian harapannya nanti hari Kamis Bu kita bisa bertemu lagi dalam kegiatan observasi, dan setelah observasi nanti kita juga akan melakukan atau melaksanakan kegiatan pasca observasi Bu. Baik Bu, sekian ya Bu Amel untuk kegiatan hari ini dalam acara pra observasi tadi, semoga bisa terlaksana dengan baik. Ya, terima kasih banyak Bu Amel. Semoga sukses ya Bu untuk observasinya nanti. Ya demikianlah teman-teman kegiatan pra observasi yang saya laksanakan bersama Ibu Amel tadi, dan sampai jumpa pada kegiatan observasi mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fida Ismaya, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada demonstrasi video kali ini saya ingin melakukan observasi dengan rekan sejawat saya, yang mana kemarin saya sudah melakukan pra observasi bersama rekan sejawat saya, yaitu Ibu Amelia SPD, guru mapel sosiologi di SMA Negeri 1 Bati-Bati. Nah, bagaimana Ibu Amel, apakah sudah siap hari ini untuk melakukan observasi? Ya, insya Allah siap. Jadi sesuai kesepakatan kita kemarin ya Bu, kita melakukan observasi di kelas berapa Ibu? Kelas 12A. 12A ya Ibu. Oke, jadi Bu Amel bisa mempersiapkan dulu kelasnya. Nanti saya akan mengamati Ibu Amel dari belakang untuk melakukan observasi. Siap ya Bu Amel? Ya, siap. Ya, terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa hari ini. Marilah teman-temanku, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir
nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma warzuqni bis-shalihin rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Ahmad Doni Tidak hadir, Bu. tidak hadir. Kenapa? Sakit. Kita doakan sama-sama ya, semoga lekas sembuh. Amin. Arnia Hadir, Bu. Arofatul, Bunga Salwa, Desi, Emi, Tasya, Gali. Oh, izin. Ini ya. Hadir, Bu. Hasbi, Hadir, Bu. Haifri, Hadir, Bu. Hairudin, Hadir, Bu. Lukna, Melisa, Isnawati, Muhammad Adi Saputra, Muhammad Agus Riyadi, Arbani, Muhammad Dimas, Muhammad Haidami, Muhammad Tofia, Muhammad Rifki, Muhammad Rizki, Setia. Hadir, Bu. Kenapa? Sakti. Katanya sakit, Bu. Sakit. Oh, sakit juga. Ya, berarti kita doakan juga ya. Amin. Muhammad Kristianur, Muhammad Widadi, Ada, Bu. Murida, Mustika, Nabila, Hadir. Naila Baria, Hadir. Naila Salsabella, Nur Maulidia, Nur Halimah, Rosa, Hadir, Bu. Sandra, Siti Mutia. Iya. Ya, berarti untuk hari ini yang tidak hadir 3 orang ya. Ya, sebelum mulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya dulu. Kemarin kan kita sudah mempelajari tentang masyarakat globalisasi. Kalian masih ingat apa itu masyarakat globalisasi kemarin atau pembelajaran yang kemarin? Ya, apa? Perkembangan globalisasi yang menurut Bu Martel. Iya. Menurut Bu Martel, The Sociology of Globalization, globalisasi dimulai sejak periode pramodern, yaitu awal mula peradaban yang ditemukannya jalur sutra atau dari Eropa ke Asia. Sebagai jalur perdagangan internasional, perdagangan global juga berkembang pada era penemuan akhir abad 15. Globalisasi makin berkembang pada masa modern awal abad 16 atau masa praindustri hingga revolusi industri. Arus globalisasi berkurang sekitar tahun 1990 akibat perang dingin. Globalisasi makin berkembang pesat ketika revolusi industri ketiga, yaitu ketika internet ditemukan memasuki era revolusi industri 4.0. Perdagangan dan ekonomi digital makin masif. Ya, terima kasih. Kemudian kemarin
Kan tadi berdasarkan dari pembelajaran kemarin, berarti kan sekarang itu adalah era globalisasi dengan berkembangnya internet. Kalau yang kalian lakukan di era globalisasi ini apa? Misalnya dalam hal telekomunikasi. Belajar menggunakan handphone. Iya, misalnya seperti apa, Luna? Misalnya kayak seperti ada kerja kelompok ini kan bisa menggunakan HP membantu mencari materi di internet. Ya, terima kasih, Luna. Nah, itu tadi pembelajaran kita kemarin. Dan untuk hari ini, sebelum kita membahas tentang tugas seperti yang Ibu tugaskan kemarin kan sudah Ibu berikan pembentukan kelompok ya. Ada 3 kelompok. Sekarang kalian sudah berkelompok. Nah, sebelum Ibu bacakan tata cara mengerjakan tugas, di sini akan Ibu bacakan dulu tujuan kita atau pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang menjelaskan realitas kehidupan masyarakat digital dan perkembangannya melalui telaah berbagai sumber yang relevan secara benar. Nah, di sini untuk sumber yang Ibu gunakan adalah video. Jadi di sini kalian akan menelaah atau menganalisis dari video yang akan Ibu tayangkan secara berkelompok. Nanti akan Ibu bagikan LKPD-nya sesuai kelompok masing-masing setelah kalian menonton. Dan untuk memilih video, kita akan menggunakan kearifan lokal, yaitu permainan zaman dulu. Apa namanya ini? Iya, sweet dan iya. Nah, itu adalah permainan kearifan lokal. Jadi walaupun kita menggunakan teknologi zaman sekarang, kita juga tidak melupakan kearifan lokal. Ya. Ibu akan mulai untuk video pertama. Jadi nanti diacaklah. Ya, jadi pemilih pertama adalah yang menang. Video pertama kita akan melihat gosip artis. Seakan tidak ada habisnya nama Barry Wong dan sang istri Paula Verhoeven menjadi perbincangan. Bagaimana tidak, usai genap 6 tahun lamanya mengarungi bahtera rumah tangga bersama, hubungan mereka Ya, minggu kemarin kan Ibu sudah memberikan materi tentang dampak globalisasi di era digital. Nah, untuk sekarang kita akan melakukan kerja kelompok. Sebelum kerja kelompok, kalian akan melihat beberapa video mengenai teknologi di era digital. Silakan dilihat.
proses penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan perubahan proses kegiatan masyarakat. Ini tengah berada di ujung tanduk. Terlebih lagi, belum lama ini Fiska Putri telah muncul dan membuat beberapa hal mengejutkan yang digadang-gadang menjadi akar dari kandasnya hubungan pernikahan mereka berdua. Ia selaku sahabat Baim Wong selama puluhan tahun. Ice breaking kita adalah apa ya yang enaknya, yang mudah aja lah dan cepat, tepuk tangan saja. Ya. Kalau pagi itu 1, kemudian kalau siang 2, sore 3, malam tidak usah. Karena kalau malam itu orang pada tidur, jadi jangan mengganggu. Ya, jadi pagi, siang dan sore. Ya, duduk aja lah karena sulit untuk berdiri. Ya, sekarang akan dimulai. Yang pertama siang. Ya, sampai mana sudah perkembangannya? Ya, sampai kaitkan misi tujuan dengan materi sosiologi. Ya. Kelompok sini sampai mana sudah? Ya, sampai Mengenai mengaitkan isi video dengan materi sosiologi. Ya, kalian tadi temanya tentang? Iya. Kelompok ketiga sampai mana sudah? Masih menceritakan tuh. Oh, masih menceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Arnia, Ekologi,
dengan tema 6 YouTuber sukses di Kalimantan Selatan. Jadi di sini kami akan menceritakan secara ringkas video yang ditayangkan. Jadi video tersebut menceritakan tentang konten kreator yang sukses asal Kalimantan. Sebanyak 6 konten kreator menjadi seorang YouTuber. Sekarang tidak hanya menjadi pekerja sampingan, melainkan sudah menjadi pekerjaan. Ya, untuk kalau menurut Ibu untuk isi dari diskusi kelompoknya juga seperti kelompok-kelompok sebelumnya bagus, kemudian analisisnya juga nyambung dan juga untuk mengatasi dampak dari video yang ditampilkan juga itu masuk. Ya, ini kita sudah pembelajaran hari ini sudah berakhir. Untuk mengakhiri kita ke apa? Simpulkan dulu. Ya, kesimpulan apa saja materi yang didapat dari pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan kelompok 3 apa saja yang kalian dapat dari materi yang kelompok hari ini buat. Iya. Tentang apa tadi? Pelajaran yang dapat kalian ambil dari diskusi kalian? Jangan menyebarkan berita yang Iya, jangan menyebarkan berita yang belum pasti kebenarannya. Kemudian kalau kelompok 1 bagaimana? Apa pelajaran yang dapat diambil dari diskusi hari ini? Ya, kalau misalnya mau menjadi konten kreator itu jadi konten kreator yang bagus hidup. Kalau kelompok 2 dari kelompok sebelumnya kan kami belum tahu bagaimana cara mengelola dari video tersebut. Kami sudah bisa dan sudah bisa mengenal lebih dekat konsep lebih formal bagaimana cara menggunakan e-commerce dan mengatasi dampak negatif dari penggunaan e-commerce. jadi yang didapat adalah mengenal video terapi e-commerce, pemanfaatannya dan mengatasi dampak dari adanya e-commerce. Jadi ya kesimpulan hari ini adalah kita menjadi lebih tahu tentang bagaimana mengatasi dampak negatif dari era globalisasi dan juga memanfaatkan peluang adanya era globalisasi. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini agar menjadi lebih berkah, silakan ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Ya teman-teman saya, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, semoga yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat ke depannya. Dan yang beragama Islam silakan ikuti saya, dan yang beragama Islam sesuai keyakinannya. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah pembelajaran hari ini kita selesaikan dengan lancar dan dapat banyak pengetahuan yang kita dapat dan menambah wawasan kita. Untuk pembelajaran minggu depan kita akan membahas materi baru yaitu tentang respon masyarakat terhadap globalisasi dan era digital. Ya, demikian dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Salah hilang, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan pasca observasi bersama rekan sejawat saya, yaitu Ibu Amelia SPD, Mapel Sosiologi di SMA Negeri 1 Bati-Bati ya Bu. Di sini kita melakukan pasca observasi dari hasil observasi kita kemarin. Nah, langsung saja Ibu, pertanyaan yang pertama, apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Pertanyaan pertama, setelah melaksanakan proses pembelajaran kemarin, bagaimana perasaan Ibu Amelia? Alhamdulillah cukup puas karena sebagian besar tujuan pembelajaran yang sudah saya tetapkan di awal itu sudah tercapai. Jadi pembelajaran pada kemarin itu tujuan pembelajarannya sudah tercapai ya Ibu Amelia? Iya, sebagian besarnya. Nah, kemudian berikutnya, apakah proses pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin sudah sesuai dengan rencana pembelajaran Ibu atau belum? Seperti saya katakan pada yang pertama tadi, sebagian besarnya itu sudah tercapai, yaitu tujuan pembelajaran mengenai peserta didik dapat menjelaskan pengaruh globalisasi bagi kehidupan masyarakat melalui video yang mereka lihat, dan dengan pengamatan kasus itu sudah ya tadi sebagian besarnya sudah tercapai, dibuktikan dengan mereka dapat menganalisis video dengan materi yang saya berikan sebelumnya. Kemudian dari hasil kerja kelompok mereka juga dapat menjelaskan dengan baik. Hanya saja ada sebagian kecil beberapa siswa yang kurang aktif di situ. Nah itu. Jadi proses pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin sudah berjalan sesuai dengan rencana pembelajaran itu. Iya. Kemudian berikutnya Bu, apa yang menjadi kendala atau hambatan nih saat Ibu melaksanakan pembelajaran kemarin? Ya, tantangan yang pertama tadi atau hambatan yang pertama adalah ada beberapa siswa yang kurang aktif tadi saya sebutkan. Jadi ada sebagian dari saya, alhamdulillah sebagian besarnya mereka aktif untuk bekerja kelompok menganalisis video. Nah, tapi ada sebagian kecil beberapa orang itu yang kurang aktif di situ. Dari yang saya rencanakan kan yang namanya siswa itu kan ada yang audio visual, terus ya audio visual, kemudian yang kinestetik. Nah, mungkin yang kinestetik itu mereka lebih kepada prakteknya ya. Jadi ketika melakukan atau berpikir secara menganalisis itu mereka kurang aktif. Nah, di situ Jadi tantangannya. hambatannya dan kendala itu ada sebagian siswa yang masih kurang aktif Iya, dalam menganalisis pembelajaran. Oke. 3. Ya, oke, selanjutnya Ibu Amel, pertanyaan yang keempat. Guru memiliki 4 kompetensi yang harus dikuasai. Nah, dari 4 kompetensi itu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan setelah pembelajaran kemarin? Dilihat dari kendala atau tantangan yang terjadi setelah observasi kemarin, yang ingin saya kembangkan adalah yang kompetensi pedagogik. Karena melihat dari tantangan tadi lah, ada sebagian peserta didik yang kurang aktif. Karena jadi di situ saya ingin mengembangkan kompetensi pedagogik sehingga saya memahami kembali karakteristik peserta didik, sehingga dapat menemukan metode atau media pembelajaran yang tepat sehingga mereka dapat aktif semua dalam proses pembelajaran. Bagus ya Bu ya, jadi kompetensi yang ingin dikembangkan nanti yaitu kompetensi pedagogiknya ya Bu. Iya. Dimana Ibu nanti melakukan dulu mengidentifikasi dari karakteristik murid dengan kesiapan belajar murid ya Bu. Iya. Kemudian Ibu dapat nanti menggunakan metode yang tepat dan media pembelajaran yang lebih tepat, inovatif, kreatif untuk pembelajaran berikutnya ya Bu. Iya. Nah, dimana tujuan tadi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Antusiasme siswa dalam belajar. Siswa dalam belajar ya Bu. Ini bagus Bu, sudah Bu. Kemudian yang kelima, apa harapan Ibu untuk pembelajaran berikutnya terkait refleksi yang kita lakukan pada pasca observasi ini? Untuk refleksi sendiri tadi adalah ya tadilah mencari metode pembelajaran yang tepat, kemudian mencari media pembelajaran, kemudian meningkatkan kembali kompetensi saya sebagai guru melalui berbagai seminar ataupun
yaitu baik offline maupun online. Kemudian juga memahami ya profil siswa sehingga dapat menentukan cara belajar yang tepat, yang membuat siswa itu aktif dalam proses pembelajaran. Karena dari yang sebelumnya saya menyadari sendiri bahwa saya itu kurang dalam hal teknologi yang berkaitan, misalnya membuat media pembelajaran yang berkaitan dengan IT, misalnya membuat game pembelajaran yang terbaru itu kan mereka lebih semangat ketika memainkan game itu kan proses pembelajarannya lebih aktif. Nah mungkin saya akan lebih belajar ke situ juga lagi. Jadi arahnya nanti harapan ibu lebih mengembangkan lagi kemampuan kompetensi ibu khususnya di bidang IT ya Bu, Iya. agar supaya bisa membawa siswa, mendidik siswa sesuai dengan kodrat zaman sekarang. Iya, Bu. benar sekali. Jadi banyak pembelajaran yang dilakukan sekarang itu menggunakan teknologi Iya. seperti halnya kuis ya Bu, Iya. quizzes atau apa itu ada Atau game wall, pembelajaran. ya. Jadi itu tadi ya harapan yang ingin ibu lakukan dari hasil refleksi kita hari ini. Saya rasa sudah cukup Bu untuk pasca observasi kita hari ini. Terima kasih banyak atas kesediaan ibu waktunya. Ya Bu, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.